Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu dalam pelajaran yang ke-13 dari diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehat Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Ternyata masih ada satu sahabat lagi kebersamaan kita di kuartal 4 tahun 2022 ini karena ada 5 sahabat di bulan Desember ya. Jadi pelajaran 13 dengan judul Proses Penghakiman. Kita akan melihat bahwa konsep penghakiman itu sangat jelas ditulis dan digambarkan dalam Alkitab yang memiliki banyak referensi baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, dan tidak ada arti ganda dalam semua referensi tersebut. Ada 3 fase utama dalam penghakiman: penghakiman pra-Advent, penghakiman 1000 tahun, dan juga penghakiman eksekutif. Apa fungsi dari ketiga fase tersebut dalam proses penghakiman dan bagaimana peran kita? Apa yang bisa kita siapkan dalam menantikan penghakiman tersebut? Untuk membahas semuanya ini, kita akan sama-sama berdiskusi bersama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Robert Bangu, Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang kembali. Terima kasih untuk kehadirannya, selalu spesial di setiap episodenya. Pendeta, ini sudah pelajaran ke-13, kira-kira selama kuartal ini ada tidak yang pendeta amati dari diskusi Sekolah Sabat di jemaat-jemaat? Apakah mereka makin bingung? Karena kalau saya perhatikan makin ke sini makin sedikit pertanyaan dari pelajaran-pelajaran karena memang topiknya mungkin agak sulit dibanding topik-topik yang lain. Atau apalagi yang pendeta observasi dari jemaat sekalian? Boleh saya mulai dari pendeta Robert Bangu terlebih dahulu, silakan pendeta. Terima kasih, Ivy. Kalau saya memperhatikan justru makin jelas kepada jemaat, khususnya terkait dengan teori kebakaan jiwa. Karena pada umumnya juga masyarakat atau jemaat kita di NTT, di Kupang khususnya, memang kan datang dari latar belakang yang juga masih dulunya menganut agama-agama nenek moyang, sehingga boleh jadi itu masih terbawa. Tapi begitu mempelajari pelajaran Sekolah Sabat triwulan ini, pada akhirnya kebenaran itu mereka makin mengerti. Itu yang saya lihat. Amin. Ya, makanya pemirsa kalau mempelajari sesuatu hal yang baru setiap minggunya mereka jadi lebih semangat gitu ya pendeta untuk mempelajari firman Tuhan setiap hari. Kalau dari pendeta Sony Situmorang, ada observasi tersendiri dari respon umat-umat Tuhan dalam mempelajari topik ini? Baik, umat-umat Tuhan ini semuanya mempunyai kerinduan mempelajari dalam mengenai firman Tuhan, Alkitab Sekolah Sabat ini. Namun sama seperti ilustrasi, mohon maaf bukan mau mengklasifikasi, hanya seperti bayi hanya bisa makan bubur, kemudian anak remaja bisa makan nasi lembek, dewasa bisa makan nasi keras atau kerak, dan lain-lainnya. Kita pun terus terang bagi yang baru belajar Alkitab mungkin agak sedikit susah dipahami. Namun intinya selama kita mau belajar terus dengan bantuan Roh Kudus Tuhan, maka kita akan mengerti. Khususnya belajar Sekolah Sabat di kuartal ini agak sedikit dalam ya, neraka, ada apa di balik kematian, sekarang penghakiman. Namun saya katakan pemirsa, biarlah firman Tuhan menerangkan diri sendiri dan tetap minta Tuhan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Amin. Dan itu yang saya perhatikan juga dari kolom komen interaksi para pemirsa sekalian, semuanya positif gitu ya, dan juga sangat antusias dalam menggali firman Tuhan. Sebelum saya minta pendeta Robert untuk buka kita dalam doa, saya akan bacakan ayat intinya terlebih dahulu. Pelajaran ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Silakan Pendeta Robert. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami akan belajar firman kebenaran-Mu melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam memaparkan pelajaran ini. Berkati juga semua pemirsa yang mendengarkan. Kami rindu iman kami dibangun dan dikuatkan di dalam kebenaran Kristus, hingga kami boleh setia sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas seluruh kehidupan kami dan pembelajaran kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih Pendeta. Kita langsung ke hari Minggu dengan judul Penghakiman Terakhir. Mendengar kata penghakiman, apa yang kita rasakan dan juga kita pikirkan? Apakah positive feeling atau negative feeling? Karena memang ada dua sisi dari penghakiman yang kita bisa lihat contohnya dari Daniel. Daniel mengatakan bahwa penghakiman itu adalah demi kepentingan orang-orang kudus dari yang maha tinggi. Jadi lebih positif. Tapi kalau kita lihat ke satu raja-raja, maka di sana penghakiman itu lebih kental dengan penghukuman orang-orang yang bersalah. Maka ada negative feeling seperti itu ya. Tapi apa yang Yesus atau Kristus kita sendiri sampaikan ketika dia berbicara mengenai penghukuman dan juga penghakiman dalam Matius 25 dan Yohanes 5. Bagaimana Pendeta Banggu kita bisa melihat apa yang Yesus katakan, apakah lebih ke positifnya atau lebih ke negatifnya? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Kalau saya pribadi ini dan juga melihat mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, berita tentang penghakiman ini sebenarnya adalah kabar baik. Kabar baik artinya bagi orang yang memiliki iman di dalam Yesus, karena penghakiman itulah yang akan menentukan upah yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi sebenarnya pernyataan Yesus ini juga adalah satu bagian dari referensi yang harus kita mengerti, bahwa kalau kita pada akhirnya dihadapkan pada penghakiman yang terakhir, ini harus membuat kita merenung tentang pilihan hidup yang kita buat, ya, bahwa ketika kabar ini menjadi positif, maka orang-orang yang akan menerima upah kehidupan kekal itu, ya, penghakiman itu menjadi kabar gembira. Tapi menjadi negatif adalah bahwa akan menerima penghukuman. Jadi pada akhirnya ungkapan bahwa orang yang percaya akan diganjar dengan kehidupan yang kekal, sementara orang yang tidak percaya kepada Yesus akan menerima hukuman. Penentuannya lewat penghakiman itu. Kira-kira begitu. Yes, terima kasih Pendeta, sudah sangat jelas. Jadi Kristus menyatakan penghakiman itu merupakan suatu kabar baik gitu ya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi secara kesimpulan dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, dibenarkan oleh iman, dan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Kurang lebih seperti itu yang terdapat dalam Matius 25 dan Yohanes 5. Pendeta Sony boleh tanggapi paragraf paling bawah di hari Minggu ini ada satu statement yang menarik. Dikatakan, penghakiman bukanlah saat Tuhan memutuskan untuk menerima atau menolak kita, tetapi saat Tuhan menyelesaikan pilihan kita, apakah kita telah menerimanya atau tidak. Boleh Pendeta tambahkan? Ini menarik sekali statementnya, silakan. Baik, terima kasih. Penghakiman dikatakan adalah apa? Bukan saat Tuhan memutuskan atau menerima atau menolak kita, tapi saat Tuhan menyelesaikan pilihan kita, apakah kita menerima atau tidak. Sangat jelas dikatakan, intinya apakah saudara menerima atau tidak. Karena masalahnya adalah saat ini di paragraf kedua, coba mungkin Ivy baca, Ivy. Beberapa mengklaim bahwa ungkapan tidak dihakimi dan tidak akan dihakimi berarti bahwa mereka yang ada di dalam Kristus tidak dihakimi sama sekali. Tetapi ungkapan-ungkapan ini mengartikan bahwa orang percaya tidak dihukum dalam penghakiman. Oleh karena itu, ayat-ayat ini harus dipahami sebagai tidak dihukum dan tidak turut dihukum. Jelas ya? Bukanlah saat Tuhan memutuskan untuk menerima atau menolak kita. Tapi apa? Pada saat Tuhan menyelesaikan pilihan kita, apa kita menerima Dia atau tidak. Sangat relevan. Jadi para pemirsa, saya ingin katakan, bagi saudara yang ikut Kristus, mungkin proses penghakiman itu ada. Namun saudara tidak akan didapati, saudara didapati benar dan tidak akan menerima penghukuman oleh karena penghakiman ini. Itu ada bedanya ya. Ada bedanya seperti ini. Jadi kalau seorang yang tidak bersalah dan tadi Ivy sudah baca, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kan katakan begitu ya Ivy tadi ya. Kemudian dibenarkan oleh iman. Ya. Dan dihakimi dalam perbuatan. Ketika ketiga ini Anda lolos, maka penghakiman apapun tidak akan masuk kepada Anda. Itu sebabnya paragraf kedua mengatakan bahwa
Ini mengartikan bahwa orang percaya tidak dihukum dalam penghakiman karena mereka sudah benar. Dan paragraf terakhir yang Aif katakan tadi, bukan Tuhan memutuskan untuk menerima atau tidak, tapi kita, pilihan kita yang memutuskan kita menerimanya atau tidak. Itu dari saya. Terima kasih. Yes, terima kasih Pendeta. Jadi Tuhan bukanlah yang tergesa-gesa gitu ya, atau last minute seperti kita ya, kalau udah kepepet baru diputuskan ini A atau B, tapi ada prosesnya. Dan untuk membantu kita memahami prosesnya sampai pada penyelesaian pilihan kita di saat penghakiman itu, kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul penghakiman pra-advent, atau yang lebih dikenal sebagai penghakiman sebelum kembalinya Kristus. Nah, ini pertanyaan pertama Pendeta Robert Bangu, kenapa ya perlu ada fase-fase yang berbeda gitu? Dan pertama adalah fase pra-advent. Jadi fungsinya apa dan mengapa penting ada penghakiman pra-advent sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Silakan Pendeta. Kalau kita lihat pada konsep daripada penghakiman pra-advent atau penghakiman sebelum kedatangan Yesus, maka ini kita disodorkan pada 3 fakta, 3 hal penting yang kita harus ingat, bahwa yang pertama adalah kita harus tahu bahwa orang mati, baik itu orang yang jahat maupun orang yang benar, tidak mengerti atau tidak tahu apa-apa. Jadi istilahnya di dalam kubur orang seperti tidur saja, tidak tahu, tidak mengerti apa-apa, sampai pada kebangkitan. Kemudian yang kedua, penghakiman universal atau penghakiman kepada semua orang. Jadi penghakiman pra-advent ini berlaku untuk semua orang secara menyeluruh, secara universal. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga adalah kebangkitan pertama akan menjadi ganjaran berkat bagi orang benar, dan kebangkitan kedua akan menjadi kematian kekal bagi orang fasik. Jadi inilah proses yang terjadi pada penghakiman pra-advent. Nah, mungkin yang perlu kita mengerti juga di sini, penghakiman itu dari sisi positifnya adalah bahwa itu kabar kelepasan dari hukuman dosa bagi orang-orang yang akan menerima karunia kehidupan. Nah, selama ini saya sendiri, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa bicara tentang penghakiman itu bicara penghukuman, hukuman ya. Tapi kita temukan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah bahwa penghakiman itu merupakan sebuah proses yang akan menentukan upah yang akan diterima oleh semua orang. Entahkah itu dia akan diselamatkan ataupun dia akan dihukum. Nah, pada bagian penghakiman pra-advent ini, 3 bagian inilah yang dipaparkan kepada kita menjadi proses yang akan diterima. Entah itu oleh orang-orang yang mati dalam konsep hidup benar dan orang yang jahat, kemudian juga mereka yang akan menerima upah. Ini untuk semua orang ya, entah itu yang mati, entah itu juga yang hidup pada kedatangan Yesus nanti. Kemudian juga pada akhirnya bahwa kebangkitan orang-orang itulah yang akan menentukan bahwa proses dari penghakiman itu berlangsung, orang fasik maupun orang yang benar. Jadi ini sebelum kedatangan Yesus ini terjadi ya, dan di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan proses penghakiman pra-advent ini yang terlibat di dalamnya hanya Allah dan makhluk yang di surga. Nanti berbeda dengan proses penghakiman yang lain. Nanti kita akan lihat di situ ya. Karena pada bagian ini yang menjadi bagian dari penghakiman pemeriksaan ini adalah
semua orang secara menyeluruh. Sementara nanti pada penghakiman yang lain itu hanya orang-orang tertentu yang akan mengalami itu. Jadi ini konsep yang harus kita mengerti dalam proses penghakiman pra-advent. Jadi penghakiman itu kan ada pemeriksaan, kemudian ada juga putusan. Jadi makanya tidak selamanya penghakiman itu membawa kabar yang tidak baik, karena ketika diperiksa orang itu dinyatakan benar maka tidak menerima hukuman. Sementara kalau dalam proses pemeriksaan orang itu didapati bersalah, artinya dia akan menerima penghukuman. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih Pendeta, lengkap sekali. Jadi penghakiman pra-advent itu dalam bahasa sehari-harinya bisa kita katakan sebagai pemeriksaan gitu ya. Dan juga penting sekarang kita bisa melihat ya saudara-saudara, kenapa pertama di awal kita harus belajar dulu mengenai keadaan orang mati yang tidak sadar gitu ya. Baru apa yang terjadi pada saat kebangkitan, siapa-siapa yang berhak dibangkitkan dan lain-lain, karena nanti ujung-ujungnya semua konsep ini akan membantu kita mengerti apa yang terjadi dalam proses penghakiman tersebut. Terima kasih Pendeta Robert Mangu. Kita ke pertanyaan di bawah nih. Pendeta Sony Situmorang sangat sering menyebutkan bagaimana penulis Sekolah Sahabat Alberto Tim selalu menghubungkan kepada jadi apa signifikannya, apa implikasinya begitu ya Pendeta. Kalau kita tahu sekarang sedang terjadi penghakiman pra-advent sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, apa maknanya bagi cara kita hidup gitu ya, gaya hidup kita seharusnya seperti apa menyesuaikannya. Silakan Pendeta. Bicara mengenai maknanya atau gaya hidup kita setelah kita mengetahui bahwa kita hidup di dalam sebuah zaman penghakiman atau pemeriksaan. Ingat bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, maka kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran sebagai alat pengampunan dosa atau media pengampunan dosa. Karena Yesus sendiri yang telah memberikan kita apa? Kasih karunia. Kemudian Yesus juga telah mengirimkan Parakletos minggu lalu ya, Roh Kudus untuk menuntun kita. Lalu yang terakhir adalah dia meminta respons kita. Nah, bagaimana seharusnya pengetahuan tentang penghakiman ini mempengaruhi cara hidup kita di bumi ini? Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Alberto Tim. Kenapa saudara-saudara? Ketika saudara buka Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, ini merupakan apa? Legal standing, apa kalau istilah menulis biblical foundation, theoretical foundation daripada pelajaran hari Senin. Kalau nanti Anda baca sekilas Matius pasal berapa? Pasal 22 ayat 1 sampai 14, biar jelas bisa Ivy baca Ivy. Enggak apa-apa Ivy. Kita bilang bisa nggak sebentar? Iya, mengenai perumpamaan tentang perjamuan kawin ya. Ya, ini bagus sekali saudara. Boleh aku langsung ke ayat 10 sampai 14 ya Pendeta? Boleh. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, hubungannya dengan pertanyaan ini adalah, kata itu banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Coba Ivy, coba kembali ayat 5 dan 6. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ayat 7. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Coba para pemirsa, coba lihat. Ini merupakan gambaran kedatangan Yesus ya. Ini penghakiman pra-advent. Oke? Tuhan sudah siapkan sesuatu. Tuhan sudah mati di kayu salib, dia katakan akan pergi ke sana dan tempat bagimu, dan kalau supaya aku di mana aku berada kamu pun ada. Hanya masalahnya adalah lembu sudah disiapin, makanan sudah disiapin, undangan buat kita sudah. Hanya ini, apa yang kita buat? Cara hidup kita di bumi ini yang lebih fokus kepada money oriented, kemudian property oriented, kemudian sekularisme lifestyle, dan juga hal lainnya. Sehingga apa? Kalimat Matius mengatakan tadi apa?
murka. Bahkan dikatakan yang kita lakukan, kita menurut Allah tidak, tapi malah kita mencela Allah. Dengan dilambangkan dengan apa? Membunuh hamba-hamba yang dikirimnya. Kan begitu. Membunuh hamba-hamba yang dikirimnya. Apa yang dibuat jadinya? Bagaimana cara hidup kita? Saudara-saudaraku, saya tidak akan panjang-panjang ikutin apa kata apa yang tadi. Ketika Tuhan undang Anda, Roh Kudus datang pada hati Anda, terima apa adanya. Dan pakai pakaian pesta tersebut. Kenapa? Karena pakaian pesta ini mengalami apa, melambangkan apa, kita punya kerohanian, spiritual, personal relationship kita dengan Tuhan. Pakaian pesta juga dalam 10 anak darah melambangkan apa? Kita punya apa? Kita punya apa istilahnya? Pakaian iman, saudaraku. Ketika itu kita lakukan, maka pengaruh sekularisme, pengaruh lifestyle dunia ini yang sangat itu tidak akan bisa menggoyangkan kita. Itu dari saya, Afi. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Jadi pemirsa, mari kita ingat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apakah kita mau menyesuaikan kehidupan kita sesuai dengan syarat-syarat untuk masuk ke pesta tersebut? Itu yang jadi perenungan kita dan mungkin diskusi di UKSS masing-masing. Kita langsung ke hari Selasa. Kita akan melanjutkan penghakiman 1000 tahun. Tadi pendeta Robert Bengu sudah memperkenalkan kita kepada konsep ini ya. Jadi setelah penghakiman pra-Advent yang terjadi sebelum kedatangan Yesus, lalu Yesus datang, maka akan ada penghakiman 1000 tahun. Dan ini dilakukan oleh melibatkan orang-orang kudus juga yang mati ataupun yang masih hidup, yang diangkat ke angkasa gitu ya, masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, kenapa pendeta ada partisipasi dari orang-orang kudus? Kenapa tidak cukup Allah dan juga para malaikat-malaikatnya dan juga the saints gitu ya? Silakan pendeta Robert Bangun tambahkan. Baik pemirsa sekalian, saudara-saudara, sebelum kita melihat pada pelajaran keterangan pelajaran hari Selasa, saya ingin baca dari kitab Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Ya, Wahyu 20 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Tuhan untuk masa 1000 tahun." Jadi menarik ini saudara-saudara, bahwa pada penghakiman 1000 tahun ini dilibatkan orang-orang kudus, orang-orang yang diselamatkan. Nah, ini orang-orang yang diselamatkan ini banyak kategorinya. Mereka yang disebutkan di dalam ayat ini yang mati syahid karena kebenaran, karena membawa Injil kebenaran, kemudian juga mereka yang dipercayakan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan di surga selama masa 1000 tahun ini, dilibatkan dalam proses penghakiman 1000 tahun. Apa yang terjadi dengan proses penghakiman 1000 tahun? Diperiksalah seluruh catatan kehidupan orang-orang yang tidak diselamatkan. Ya, apa tujuannya? Seperti pertanyaan Ivy tadi. Tujuannya adalah untuk membuktikan tentang keadilan dan kasih Allah. Ingat saudara-saudara bahwa tuduhan iblis sejak dia memberontak dari surga sampai sekarang ini, bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu tidak kasih. Makanya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, paragraf yang terakhir, bagian yang terakhir juga, ya dikatakan, proses ini memberikan kesempatan bagi orang-orang kudus untuk mengevaluasi catatan surgawi dan melihat perlakuan adil Tuhan dalam semua kasus. Dia tidak hanya memberi upah kepada semua manusia sesuai dengan apa yang pantas mereka terima berdasarkan keputusan mereka sendiri, tetapi juga menjelaskan kepada mereka mengapa dia melakukannya, mengapa Allah melakukannya, itu maksudnya. Jadi alasannya orang-orang kudus ini dilibatkan adalah supaya
mengetahui tentang keadilan dan kasih Allah yang selama ini didengung-dengungkan oleh iblis, oleh pengikut-pengikutnya, oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa oh Allah itu tidak kasih, Allah itu tidak adil. Nah, pada akhirnya akan dibuktikan melalui pengadilan 1000 tahun, dan semua orang-orang yang diselamatkan, penduduk-penduduk surga akan melihat itu, akan mengetahui itu bahwa tuduhan daripada iblis itu tidak benar. Wah, lengkap sekali ya. Berarti yang dipertaruhkan di sini adalah karakter Tuhan gitu ya, yang akan dipertegas dan dibuktikan sekali lagi, mungkin untuk terakhir kalinya gitu ya, sebelum kesudahannya selesai semua. Bagaimana dengan pendapat para pemirsa sekalian setelah mempelajari sampai hari Selasa gitu ya mengenai penghakiman, apakah masih ada rasa takut dan juga negatif, atau lebih terbuka gitu ya wawasan dan juga hati kita bahwa oh, ternyata Allah sangat mengasihi, makanya ada proses-proses seperti ini. Pendeta Sony Situmorang boleh tambahkan, terutama kita akan ke pertanyaan kedua dan ketiga di hari Jumat ya, karena ini mengenai karakter Tuhan. Jadi apalagi karakter Tuhan yang ingin ditegaskan dalam proses penghakiman tersebut? Dan pertanyaan nomor 3, bagaimana partisipasi orang-orang kudus dalam penghakiman 1000 tahun akan menghibur mereka sehubungan dengan orang-orang yang mereka kasihi yang akan tersesat. Jadi tolong bawa kita ke dalam suasana gitu ya, di penghakiman 1000 tahun, apa yang akan kita rasakan dan juga tunggu-tunggu di situ. Silakan, Pendeta. Banyak orang yang salah kaprah yang mengatakan kita akan menghakimi orang berdosa pada masa 1000 tahun. Ya. Tapi kalau saudara baca bukan doktrin, bahkan Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa di sana karakter Tuhan yang adil, suci, dan benar tersebut terungkap. Bahkan pertanyaan saudara mengenai kenapa si A tidak masuk, kenapa si B masuk, Tuhan akan buka di sana. Atau tepatnya dikatakan, kalau saudara baca di paragraf ketiga, dikatakan di sana kita akan duduk dan kita akan lihat bagaimana buku dibuka, dan setiap orang akan bisa mengatakan Tuhan itu adil. Itu sebabnya pertanyaan nomor 3 dikatakan bagaimana partisipasi orang kudus dalam penghakiman 10 tahun menghibur mereka sebelum orang-orang yang mereka kasih akan tersesat. Contoh, saya mengajar Alkitab, saya pendeta, tiba-tiba saya tidak masuk surga. Orang heran, mana pendeta Sony yang mengajar saya dulu tidak masuk surga? Tuhan, kenapa dia tidak masuk? Tuhan buka di sana. Dan kita akan mengatakan adillah Allah tersebut. Itu sebabnya bagi penghakiman dalam masa 1000 tahun itu merupakan masa yang sangat luar biasa. Untuk lebih jelas, Ivy baca paragraf ketiga, Ivy. Penghakiman pemeriksaan pra-Advent dimulai pada tahun 1844 ketika tahta ditempatkan, majelis pengadilan itu duduk dan buku-buku dibuka. Penghakiman 1000 tahun bagaimanapun akan dimulai setelah orang-orang kudus dibawa ke surga dan duduk di atas tahta, dan penghakiman diberikan kepada mereka. Kemudian sekali lagi kitab-kitab surgawi dibuka dan orang mati dihakimi menurut perbuatannya, menurut apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan proses ini memberikan kesempatan bagi orang-orang kudus untuk mengevaluasi catatan surgawi dan melihat perlakuan adil Tuhan dalam semua kasus. Dia tidak hanya memberi upah kepada semua manusia sesuai dengan apa yang pantas mereka terima berdasarkan keputusan mereka sendiri, tetapi juga menjelaskan kepada mereka mengapa dia melakukannya. Sangat jelas dikatakan bahwa semua akan merasakan keadilan di sana. Untuk itu yang kita perlu buat adalah kita ikutin hukumnya dan berharaplah kita akan hadir di sana. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Sudah sangat jelas sekali. Pemirsa, kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul penghakiman eksekutif. Ini fase yang terakhir dari ketiga fase dalam proses penghakiman. Dan di sini ada, di paragraf pertama ada kata-kata yang indah juga, dikatakan cinta tanpa keadilan akan berubah menjadi kekacauan dan pelanggaran hukum. Dan keadilan tanpa cinta akan menjadi penindasan dan penaklukan. Makanya ada penghakiman gitu ya, di mana kita akan melihat keadilan dan belas kasihan Allah secara khusus dalam proses ini. Nah, mengenai penghakiman eksekutif, ada contoh-contohnya di Alkitab ya, Pendeta Robert Bangu, dan juga di sini dikatakan mungkin akan terjadi lagi di akhir dari proses itu. Boleh Pendeta jelaskan apa ini penghakiman eksekutif ini?
Baik, eh, ada contoh-contoh yang diberikan. Ya, kalau dikatakan eksekutif kan hanya kepada orang atau golongan tertentu. Jadi tidak melibatkan banyak atau semua orang. Nah, yang menarik saudara-saudara adalah ketika dikasih contoh pertama tentang penghakiman eksklusif ini kan pengusiran iblis dari surga. Kenapa itu terjadi? Karena pemberontakan. Yang kedua, dikatakan di sini pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden. Kenapa ini terjadi? Karena ketidakpenurutan. Kemudian juga ada kasus air bah. Juga kasus Sodom dan Gomora. Ini mirip-mirip ini. Mirip-mirip ini dia punya konsepnya adalah bahwa orang-orang yang hidup pada zaman itu hidup menurut keinginan hatinya. Disitulah terjadi pesta pora, kawin mawin dan sebagainya. Itu pada zaman air bah dan Sodom dan Gomora hidup manusia sesuai dengan keinginan hatinya. Kemudian juga ada kematian anak sulung di Mesir dan ada kematian Ananias dan Safira. Ini kenapa dikatakan eksklusif? Karena memang terjadi pada kasus-kasus tertentu. Dan dari kasus-kasus ini kalau kita lihat, kita kembali diingatkan tentang konsep pengadilan itu bahwa tidak selamanya bicara tentang hukuman akhir, tapi prosesnya. Contoh, kalau kita ambil contoh di sini, kasus air bah kan ada dua golongan yang akan berdampak daripada penghakiman. Yang binasa itu pasti menerima penghukuman terakhir, kemudian ada yang selamat dan keluarga. Bahwa mereka juga mengalami penghakiman yang eksklusif, tapi mereka bukan menerima hukuman, tapi sebaliknya. Kemudian juga dengan kasus Adam dan Hawa, ya. Lalu yang fatal adalah kasus kematian anak sulung di Mesir dan juga kematian Ananias dan Safira. Nah, lalu kemungkinan ini akan terjadi lagi dan pasti akan terjadi. Ada kasus-kasus orang mengalami penghakiman eksklusif. Ya, kita bisa tambahkan saja berdasarkan catatan di dalam Alkitab, ya, apakah mereka yang dihakimi untuk menerima upah hidup kekal atau untuk menerima penghukuman yang kekal. Mungkin kasus yang lain kalau kita bisa ingat, kan ada orang-orang yang uh, menganiaya Yesus, yang mengolok-olok Yesus, ya. Dan boleh jadi sampai sekarang ini penghakiman eksklusif itu akan terjadi kepada orang-orang tertentu. Saya mungkin ambil contoh nyata yang pernah terjadi di tempat kami dulu. Ada kami bikin kegiatan kebaktian kebangunan rohani, kemudian ada sekelompok orang yang tidak senang dengan kegiatan itu. Sudah tentu ini adalah wewenang Allah untuk menghakimi orang-orang yang menghambat akan pelayanan penginjilan. Dan saudara-saudara tahu, sebelum selesai KKR itu, 3 dari orang-orang yang melempar tempat KKR itu, bahkan yang datang menarik pendeta dari tempat berkhotbah, mengakhiri hidup dengan cara yang tragis. Nah, ini kan contoh penghakiman eksklusif ini kalau menurut saya yang terjadi, dan ini adalah hak prerogatif dari Allah untuk menjatuhkan penghukuman atau memberikan upah kepada orang dalam situasi penghakiman eksklusif ini. Begitu, Aify. Terima kasih Pendeta, lengkap sekali dengan contohnya, dan itu meyakinkan kita tentang
karakter Allah sekali lagi gitu ya, bahwa untuk kebaikan manusia ada intervensi-intervensi langsung dalam kehidupan kita dan tidak perlu ditunggu sampai pada akhirnya gitu ya. Kita langsung ke hari Kamis, kita langsung masuk kepada kematian kedua. Jadi tentang penghakiman kita sudah bahas secara lengkap. Sekarang bagaimana dengan konsekuensi kematian kedua, kematian kekal bagi mereka yang tidak berada dalam Kristus sampai pada akhirnya. Pendeta Sony Situmorang, boleh jawab pertanyaan yang di hari Kamis itu ya, apakah ini efektif pendeta kematian yang kedua ini seperti once for all gitu ya, ini yang terakhir di penghukumannya, apakah efektif? Silakan. 2 sahabat lalu kita membahas mengenai api neraka ya. Ya. 2 sahabat lalu, dan sekarang kita bahas mengenai proses penghakiman. Dan saya pernah katakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kalau kita bisa mempunyai suatu kerinduan, berdoalah kita bahwa kita akan bangkit pada kebangkitan yang pertama, bukan pada kebangkitan yang kedua. Karena kebangkitan pertama itu terjadi ketika sudah pada kalian kedua, dan kebangkitan kedua terjadi setelah masa 1000 tahun. Nah, namun dalam pelajaran kita hari Kamis yang membahas kematian kedua, maka ini yang merupakan akhir dari sejarah manusia, atau bisa kita katakan klimaks dari akhir zaman. Kenapa? Karena pada akhir 1000 tahun, semua orang jahat yang mati dibangkitkan dari kubur mereka untuk menerima hukuman terakhir. Intinya apa, saudara-saudaraku? Para pemirsa di rumah dan juga kita ada di studio sini, intinya bahwa apa? Kehancuran terakhir iblis dan para malaikatnya akan terjadi di sini. Untuk lebih jelas, Ivy mungkin bisa baca paragraf pertama semuanya. Silakan Ivy. Ya. Tuhan sedang memimpin sejarah manusia menuju klimaks akhir zaman. Pada akhir masa 1000 tahun, semua orang jahat yang mati dibangkitkan dari kubur mereka untuk menerima hukuman terakhir mereka. Kemudian, ketika seluruh proses penghakiman selesai dan tidak ada lagi yang bisa ditambahkan ke dalamnya, orang-orang jahat akan mengakui keadilan Tuhan. Dengan memandang semua fakta pertikaian besar itu, seluruh jagat raya ini, baik yang setia maupun yang memberontak, dengan satu suara berseru, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Paragraf keempat, lanjut. Puji Tuhan bahwa bukan. Paragraf keempat. Jadi pemusnahan terakhir atas dosa dan orang berdosa berlawanan dengan teori yang tidak alkitabiah tentang penderitaan abadi mereka di neraka, memberikan hukuman yang adil dan proporsional untuk apapun yang telah dilakukan oleh orang jahat. Ini juga menegaskan bahwa dosa memiliki awal dan akan memiliki akhir. Kemudian seluruh alam semesta akan kembali ke kesempurnaan aslinya sebelum dosa, kejahatan, dan ketidaktaatan muncul secara misterius dan tanpa mendapatkan pembenaran apapun. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pendeta Robert Bangun. Mari kita jawab pertanyaan di bawah hari Kamis gitu ya. Karena di paragraf kedua dikatakan kehancuran terakhir dari orang jahat adalah tindakan kasih Tuhan gitu ya. Karena Tuhan tidak mau mereka berada dalam dosa dan juga penderitaan berlama-lama. Jadi dengan pertanyaan di bawah, apakah yang salah? Ada orang-orang beranggapan bahwa nanti Tuhan selamatkan semuanya kok. Kan Tuhan itu kasih gitu ya. Ini kenapa bahaya pemikiran seperti ini, Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih. Kita sering berpikir bahwa kalau bicara konteks kasih itu tidak ada hukuman. Ya. Tapi kita sudah dipaparkan pelajaran tadi mengenai penghakiman eksklusif itu, sehingga kita harus mengerti betul bahwa kasih itu bukan membebaskan orang dari akibat karena pilihan hidup yang dia buat. Jadi jangan disalah mengerti tentang kalau orang dihukum, Allah sudah menyatakan kasihnya. Justru akan benar tuduhan iblis kalau orang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, lalu tidak menerima hukuman atau ganjaran. Ya, tapi sebaliknya, ketika orang menerima itu, ingat karena pilihannya. Ini bukan datangnya dari Allah ya, bukan. Karena Allah pada prinsipnya Allah itu kasih dan Allah tidak mau orang itu dihukum. Tapi pilihan dan perbuatan-perbuatan orang itulah yang mendatangkan hukuman bagi dirinya. Sehingga salah pemikiran kita atau banyak orang yang berpikir bahwa kalau Allah itu kasih, kenapa harus orang ada yang dihukum? Ya, sebenarnya hukuman itu datang karena pilihan hidup yang orang itu buat, kira-kira begitu.
Iya, jadi jangan sampai kita salah kaprah gitu ya mengenai karakter Tuhan dan juga bagaimana akhir hidup kita nantinya. Di akhir dari diskusi pelajaran ke-13 ini, saya akan kembali ke para pendeta sekalian untuk menyimpulkan. Jadi apa poin penting yang mau ditekankan mengenai penghakiman dan bagaimana reaksi kita seharusnya gitu ya setelah mempelajari kebenaran mengenai penghakiman ini. Boleh saya mulai dari pendeta Robert Bangu terlebih dahulu, silakan. Terima kasih saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan. Kita mesti ingat bahwa seluruh proses penghakiman yang telah kita pelajari itu akan membuktikan tentang keadilan, kasih, dan kekudusan Allah. Dan inilah yang akan menentukan pemberian upah bagi orang benar maupun bagi orang fasik. Ya, jadi orang benar akan menerima kehidupan, orang fasik akan menerima kematian. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara, maka bagi kita yang masih hidup dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih karunia-Nya, mari kita renungkan, mari kita benahi kehidupan, karena kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan kita. Meskipun kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, sebagai orang yang beriman, kita harus buktikan itu melalui perbuatan kita, sehingga itulah yang akan menentukan perbuatan kita, apakah dihakimi untuk menerima upah kehidupan kekal atau kematian yang kekal. Amin, sangat menguatkan sekali. Pendeta Sony Situmorang dengan kesimpulannya dan nanti tolong doa tutup bagi para pemirsa kita sekalian. Baik, terima kasih. Mohon maaf agak sedikit terganggu. Saya hanya ingin menekankan kembali bahwa penghakiman terakhir ini sudah sangat-sangat dekat. Artinya kedatangannya sudah semakin dekat, sehingga penghakiman pra-advent terjadi sekarang, dan saat ini permohonan daripada Tuhan sendiri, mari berubah. Kan dikatakan mari berubah. Kalau kau mengasihi aku, turutlah perintahku. Sehingga nanti setelah penghakiman 1000 tahun dan kematian kedua tidak menjadi bagian kita. Dan sebagai kesimpulan, saya hanya akan baca satu paragraf di pelajaran hari Jumat bagian pertama. Ada kalimat yang saya sangat suka di situ. Pada hari penghukuman terakhir kelak, setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya akan kebenaran. Salib akan dihadapkan, dan artinya yang sesungguhnya akan dimakhlukkan oleh setiap pikiran yang telah dibutakan oleh pelanggaran. Intinya saudara-saudaraku, harinya sudah semakin dekat. Ketika para pemirsa belajar pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini dan mengetahui bahwa setiap kebau kehidupan ini ada akhirnya bagi mereka yang tidak percaya. Tapi bagi mereka yang percaya, percayalah, rancangan Allah semua di Taman Eden akan terus kita genapi, di mana kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan kita, baik di sorga selama 1000 tahun dan di dunia baru. Pertanyaannya sekarang adalah, bersediakah Anda? Dan apakah penghakiman itu menjadi bagian Anda? Dan apakah Anda akan didapati benar? Sehingga kata Yesus mengatakan, sabaslah hambaku setiawan, akan bisa kita genapi nantinya. Terima kasih, Tuhan berkati. Itu dari saya. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, demikian juga pendeta Robert dan juga Ivy serta dari bang layar. Dan khusus Tuhan Engkau berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biar pelajaran sekolah sahabat ini menjadi bagian kami semua. Dengarkan doa kami Tuhan, ampunkan kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami bersyukur untuk pelayanan dari pendeta Robert dan juga pendeta Sony. Tuhan memberkati Bapak pendeta sekalian. Dan juga pemirsa, semoga di akhir dari diskusi ini kita malah makin merasa positif, gitu ya, optimis terhadap masa depan kita, karena Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Ada satu bonus pelajaran minggu depan, pelajaran yang ke-14, ini merupakan berkat bagi kita dari Tuhan, jadi tetap kita antisipasi, kita belajar sama-sama, sampai bertemu lagi di episode mendatang. Tuhan memberkati kita semua.